Kalian mau jadi selebgram, mending beli iPhone ini aja. Halo semua, ketemu lagi sama aku Yusri Adi Putra. Oke, di video kali ini aku mau review lagi si iPhone 11 ini. Untuk harganya sekarang udah tergolong murah ya, cuman 5 jutaan aja untuk varian internal 64 GB dan 6 jutaan untuk varian internal 128 GB. iPhone 11 ini dirilis pada bulan September tahun 2019, yang artinya umur dari handphone ini sekarang hampir 3 tahun. Dulu dibanderol dengan harga 12 hingga 14 jutaan tergantung memori internalnya ya. Makin gede internalnya tentu aja makin tinggi harganya. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang waktu yang pas untuk beli si iPhone 11 ini? Yang sekarang udah turun harganya. Untuk harga secondnya sekarang bisa kita beli di harga 5 jutaan aja loh. Nah, dengan harga segitu kita bisa dapat spek pakai chipset Apple A13 Bionic yang berfabrikasi 7 nanometer. Punya layar 6,1 inci, pakai panel Liquid Retina IPS LCD yang punya resolusi XD 1792 pixel dikali 828 pixel dan punya PPI sebesar 326 dengan aspek rasio 19,5 banding 9. Punya IP rating 68, ada NFC, dual stereo speaker dan punya baterai sebesar 3110 mAh yang support pengisian cepat 18 watt fast charging menggunakan kabel Lightning, serta sudah support key wireless charging atau pengisian tanpa kabel. Dan yang jelas untuk kualitas kameranya, apalagi kalau digunain untuk Instastory, ini dijamin nggak bakal pecah. Dan ini cocok buat kalian yang ingin jadi selebgram ya. Lalu untuk kualitas kameranya, iPhone 11 ini punya setup dual kamera di belakang, dimana ada kamera utama yang beresolusi 12 megapiksel dan kamera ultrawide 12 megapiksel juga. Dan untuk perekamannya, kamera belakang mampu merekam gambar hingga resolusi 4K di 60 fps. Sementara itu untuk kamera depan, kamera selfie-nya, iPhone 11 ini juga punya kamera yang beresolusi 12 megapiksel dan untuk perekamannya mampu merekam gambar hingga resolusi 4K di 60 fps juga. Buat hasilnya nggak usah ditanya lagi, nggak perlu dijelasin panjang lebar. Yang intinya kualitas kamera hasil dari iPhone 11 ini jarang ngecewain. Berikut untuk hasil-hasilnya. Dan seperti biasa untuk kualitas videonya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera belakang dari iPhone 11. Dimana untuk perekamannya dia mampu merekam gambar hingga resolusi 4K di 60 fps. Ini pengujiannya, kali ini aku pakai di 4K ya, 60 fps. Terus untuk stabilisasinya ini cukup bagus kalau dipakai buat jalan. Stabilisasinya oke. Terus juga dynamic range-nya juga cukup luas. Kurang lebih kualitasnya kayak gini. Untuk audionya juga kalian bisa dengerin sendiri. Oke, kita lanjut ke kamera belakangnya. Kamera depannya. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera depan dari iPhone 11. Dimana untuk perekamannya dia juga sama seperti kamera belakangnya, mampu merekam gambar hingga resolusi 4K di 60 fps. Untuk stabilisasinya juga cukup baik dan dynamic range-nya gimana? Wow, kurang baik ya dynamic range-nya ya. Kalau untuk di 4K
Nggak tahu deh kalau misalnya dipakai di Full HD, nanti kita coba. Kurang lebih kayak gini hasilnya. Audionya kalian bisa dengerin sendiri. Stabilisasinya cukup baik tuh, view angle-nya juga cukup luas, cukup lah ini untuk vlog. Oke, kita coba di Full HD-nya ya. Oke, ini contoh perekaman kamera depan tapi pakai kualitas Full HD di 30 fps aja. Nah, dynamic range-nya ini cukup baik ya. Kalau ditekan kayak gini tuh, muka aku agak gelap apa karena ada ini topi. Nah, harus sedikit ditekan ya, harus dimainin ya, dia nggak auto gitu. Tuh lihat, agak bagus ya awannya, lebih bagus dibandingkan dengan 4K tadi tuh kayak gini. Untuk kualitas warnanya ini cukup natural ya, bagus ya. Jadi kalau dipakai buat jadi ngevlog atau jadi sekedar story di posting di IG aja, ini bagus banget, ini worth it tuh lihat. Oke, kurang lebih kayak gini. Kemudian kalau ngomongin desain, si iPhone 11 ini terbilang masih memiliki desain body dari iPhone yang kekinian. Logo Apple-nya juga udah berada di posisi tengah. Terus desain kameranya juga mirip sama iPhone 12, dimana terdapat dua buah lensa di dalam frame yang mengotak. Oh ya, untuk varian warnanya sendiri, iPhone 11 ini hadir dengan banyak pilihan warna ya. Dan untuk unit yang kita review kali ini punya warna green atau warna hijau. Lalu untuk materialnya, iPhone 11 ini berbahan kaca yang berfinishing glossy dan pakai aluminium untuk frame sampingnya. Kesan mewah dan premium dari handphone ini jelas udah pasti ada. Bahkan kalau kalian pegang handphone ini di tahun 2022 ini nggak bakal kelihatan ketinggalan zaman. Terus iPhone 11 ini juga punya IP rating 68 yang membuatnya mampu bertahan terhadap tekanan air dan debu pada kedalaman 2 meter selama 30 menit. Untuk layarnya sendiri ini pakai panel Liquid Retina IPS LCD yang punya resolusi 1792 pixel dikali 828 pixel alias XD. Dan punya luas layar di 6,1 inci. Meski secara angka dan resolusi si iPhone 11 ini kecil, terus panelnya itu bukan pakai OLED kayak versi Pro-nya, tapi untuk kualitas layar yang dihasilkan si iPhone 11 ini menurut aku masih kelihatan bagus banget. Buat dipakai nonton film dan scrolling media sosial, layar dari handphone ini nggak bakal ngecewain. Ditambah lagi untuk kualitas audionya juga udah stereo speaker. Jadi untuk pengalaman bermain game, nonton film, dan juga dengerin musik, ini udah cukup nyaman. Lalu untuk performanya, iPhone 11 ini dibekali dengan chipset Apple A13 Bionic yang berfabrikasi 7 nanometer dan dipadukan dengan RAM 4 GB. Untuk memori internalnya tersedia mulai dari 64, 128, dan 256 GB. Dan itu nggak bisa diperluas lagi ya menggunakan microSD. Tapi kalau kalian mau beli internalnya yang 512 GB itu ada di versi Pro-nya ya, dan tentu aja harganya jadi lebih tinggi. Oh ya, untuk jaringannya ini masih mentok di 4G aja ya, belum sampai 5G. Terus juga bisa dual SIM menggunakan nano SIM dan juga eSIM. Lalu untuk softwarenya, iPhone 11 ini berbasis iOS OS 13 yang masih mendapatkan update OS terbaru yaitu OS 15. Untuk performanya, A13 Bionic ini masih sangat powerful ya, dipakai buat multitasking dan juga main game ini masih sangat bisa diandalin. Bahkan aku cukup yakin ini masih bisa dipakai sampai 2 bahkan 3 tahun mendatang. Dipakai buat main game sekelas PUBG Mobile ini bisa berjalan dengan sangat lancar tanpa ada kendala apapun. Di iPhone 11 ini pada game PUBG Mobile kita bisa dapat settingan tertingginya yaitu XDR Extreme hingga Ultra XD dengan frame rate ultra. Selama ngetes sih aku nggak ada ketemu masalah ya, pokoknya lancar-lancar aja. Terus kalau dipakai buat main game yang lebih berat lagi kayak Genshin Impact, iPhone 11 ini masih cukup nyaman kalau dimainin di berbagai settingan. Tapi yang jadi catatan cuman suhunya aja sih yang jadi lebih cepat panas. Tapi overall dari segi kualitas grafik dan performanya, iPhone 11 ini masih tergolong powerful untuk dipakai kebutuhan ringan sampai yang berat. Lalu kalau urusan baterainya, iPhone 11 ini itu punya kapasitas baterai sebesar 3110 mAh. Yang daya tahannya ini nggak bisa dibilang bagus tapi nggak bisa dibilang jelek juga. SOT-nya ini bisa dapat di angka 7 hingga 8 jam pemakaian ringan dan 4 jam untuk pemakaian berat seperti untuk bermain game. Untuk kecepatan ngecasnya sendiri ini sudah support hingga 18 watt fast charging menggunakan kabel Lightning. Ngisi dari 0 hingga 50% butuh waktu 30 menit aja. Dan dari 50 ke 100% butuh waktu tambahan 1 jam 15 menit. Jadi ngisi dari 0 hingga 100% butuh waktu 1 jam 45 menit.
Terus untuk pengisiannya, iPhone 11 ini juga sudah support pengisian secara wireless atau tanpa kabel. Nah, jadi buat kalian yang tertarik untuk membeli iPhone 11 ini juga, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi. Karena untuk link pembeliannya udah aku letakkan di sana ya. Dan untuk kesimpulannya, menurut aku dari segi desain, performa, dan juga daya tahan baterai, apalagi kameranya, ini masih cukup mumpuni di tahun 2022 ini. Bahkan masih bisa diandalin 2 hingga 3 tahun mendatang. Karena untuk software update-nya ini masih dapat yang terbaru. Dan untuk fitur kameranya juga sudah dilengkapi dengan kamera ultrawide. Jadi kalau dipakai buat instastory, kita bisa ambil view angle yang lebih luas. Dan menurut aku ini sangat cocok dan berguna ya buat kalian pakai untuk kebutuhan vlog atau postingan sosial media kalian. Ditambah lagi hasil dan kualitas kameranya itu nggak bakal pecah. Oke, jadi segini dulu untuk videonya. Tulis pendapat kalian tentang si iPhone 11 ini. Aku Yusri Adiputra pamit. Like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.